nasuh dan bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal salih pemberat mizan hasanat kita, dan semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita menuju jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Tercurah limpahkan kepada manusia terbaik kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pengikutnya hingga akhir zaman insyaallah. Khotul iman, kajian kita pada hari ini adalah berkenaan dengan satu hal yang ternyata memiliki pengaruh dan dampak di dalam al-Islam atau wabil khusus di dalam fikih atau hukum al-Islam. Hal tersebut kemudian para ulama menjelaskan, ya, yaitu dengan tema al-ghadab, ya, marah atau emosi. Maka para ulama ketika menjelaskan bab tentang ini dan pengaruhnya terhadap hukum atau fikih itu sendiri, yang pertama mereka menjelaskan bahwa siapapun di antara kita, ya, siapapun di antara kita tentu pernah merasakan, ya, bahkan sering merasakan hal ini ketika kemudian dia tidak mampu untuk mengendalikan emosi atau rasa marahnya. Apatah lagi kemudian rasa marah itu sudah memuncak sehingga seringkali dia melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang tanpa dia sadari kemudian berdampak terhadap satu hukum di dalam al-Islam. Maka para ulama menjelaskan bahwa sesungguhnya al-ghadab ini atau sifat marah ini yang harus kita fahami, dia adalah merupakan tabi'ah. Dia adalah merupakan satu tabiat, ya, yang ada pada diri manusia. Yang kalau kemudian kita tarik dari pembahasan atau pertemuan sebelumnya, bahwa ini kembali berangkat dari hawa nafsu yang cenderung ingin selalu dituruti dan tidak mau ditolak keinginannya. Itu tabiat manusia, bahwa keinginannya itu selalu ingin dituruti dan dia tidak mau ditolak keinginannya. Ya, maka kalau kemudian hal tersebut terjadi, seringkali kemudian dia merasakan emosi atau marah di dalam hatinya yang kemudian berdampak pada tutur kata dan perilakunya. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah tentang ucapan dan perilaku emosi. Khotul iman, bahwa orang yang memiliki al-ghadab, emosi atau marah, itu tidak salah. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan beliau sendiri memiliki sifat tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ana basyarun arda kama yarda al-bashar wa aghdabu kama yaghdabu al-bashar." Kata Rasulullah, saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. Bedanya adalah bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa yang kemudian mujtaba, mustafa, mukhtar, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan beliau, ya, untuk mengemban amanah, mengemban risalah al-Islam untuk diterima dan kemudian disebarkan. Tetapi sifat-sifat manusiawi itu masih melekat pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya ini juga tentu, ya, dengan hikmah dan atas dasar kemahatauan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi dan rasul dari kalangan manusia itu sendiri, agar kemudian manusia tidak memiliki alasan bahwa yang dicontohkan oleh nabi dan rasul itu adalah contohnya kalau seandainya itu adalah malaikat, maka itu menjadi alasan. Nah, itu kan bisa melakukan itu karena dia malaikat.
melakukan itu karena dia makhluk ini dan itu. Maka Allah utus Nabi dan Rasul yang berasal dari kalangan manusia itu sendiri agar dia menjadi contoh nyata dan bisa dipraktekkan, karena beliau itu adalah manusia juga seperti kita. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, innama ana bashar, sesungguhnya saya hanyalah manusia. Ya, sesungguhnya saya hanyalah manusia. Artinya sifat-sifat manusiawi itu melekat pada diri Rasulullah SAW. Rasulullah senang seperti senangnya manusia secara umum. Arda kama yardal bashar. Ketika mendapatkan kebahagiaan, Rasulullah ikut bahagia seperti bahagianya kita. Karena Rasulullah manusia juga. Dan kata Rasulullah, wa aghdhabu kama yaghdhabul bashar. Dan saya marah seperti marahnya manusia. Ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hati Rasulullah SAW, maka ada rasa tidak suka. Ada sesuatu yang kemudian ya tidak sesuai contohnya dengan apa yang diinginkan, maka ada rasa tidak suka dan seringkali juga muncul emosi atau rasa marah itu. Hanya saja rasa marahnya Rasulullah SAW ditampilkan atau disalurkan secara proporsional pada keadaan dan waktu yang tepat, sehingga dia menjadi al-ghadab yang sifatnya mahmud. Dia menjadi marah yang sifatnya terpuji. Karena marah itu dalam al-Islam tidak juga boleh dihilangkan sama sekali. Dia dibutuhkan, diperlukan, bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu. Justru marah itu menunjukkan kadar dan kualitas keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah ketika syariat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dilecehkan. Marah ketika marwah dari mahramnya, dari keluarganya, istri, anaknya, kemudian direndahkan. Marah ketika membela dirinya dalam keadaan-keadaan tertentu, itu dibutuhkan. Ya. Tetapi kemudian menjadi juga tercela ketika kemudian dihadirkan dalam keadaan dan waktu yang tidak dibenarkan di dalam al-Islam. Sehingga ikhwatul iman, kata para ulama, ya, idhafatan ila dzalik, di samping itu juga bahwa kita harus mengetahui al-ghadab secara umum atau sifat marah itu secara umum juga seringkali dijadikan oleh syaitan sebagai baraan, ya, yang sewaktu-waktu ketika dia hadir dan tidak mampu untuk ditundukkan dan dikendalikan, dia akan dikobarkan oleh syaitan di dalam hati seorang manusia. Tujuannya untuk apa? Ghadab ini kemudian dikobarkan, dinyalakan oleh syaitan untuk merusak agama dan diri mereka sendiri. Diri dalam arti adalah al-ird, kehormatannya sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, apatah lagi itu akan menjadi ternodai karena al-ghadab yang disulut oleh syaitan itu sendiri. Contohnya kata iman di dalam merusak agama itu adalah bisa jadi ya, dia marah, tetapi marahnya itu justru akan mencoreng agama. Marah dengan melakukan tindakan anarkis, yang tindakan itu akan kemudian diasosiasikan kepada agama yang dia anut. Yang melakukannya oknum, tapi yang kemudian mendapatkan dampak buruknya itu adalah al-Islam. Padahal Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Seringkali seseorang atas nama agama, kepeduliannya terhadap ad-din, terhadap agama, melakukan sebuah tindakan karena kemarahannya, tapi tidak secara proporsional. Merusak fasilitas umum, merusak ya barang milik orang lain, dan itu tidak dibenarkan sesungguhnya dalam al-Islam. Bayangkan ikhwatul iman, jangankan karena kondisi marahnya saja, bahkan dalam kondisi berperang sekalipun, Islam mengajarkan kepada kita untuk tidak merusak, kecuali pada objek yang benar-benar berhadapan, ya, berperang dan seterusnya, maka itu baru kemudian dibolehkan. Karena Islam bahkan ketika berjihad tidak boleh merusak pepohonan, tidak boleh merusak bangunan, ya, dan seterusnya. Tidak boleh membunuh orang tua, anak-anak, ya,
perempuan dan seterusnya, kecuali mereka ikut serta di dalam peperangan dan seterusnya. Apatah lagi hanya sekedar karena alasan dia marah kemudian dia merusak fasilitas umum. Tentu ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Dan hal ini juga merusak kehormatan diri. Orang yang kemudian terlalu sering di dalam melampiaskan amarahnya itu akan dikenal atau kemudian dicitrakan sebagai orang yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Disebut dengan orang yang temperamen, tidak mampu mengatur emosi, sehingga orang akan menjauh dari dirinya karena sifat tersebut. Kamu jangan bergaul dengan dia, kenapa orangnya cepat marah? Kamu jangan bercanda dengan dia, kenapa orangnya cepat marah? Dan seterusnya. Maka al-ghadab ini seringkali ya dihadirkan oleh syaitan sebagai bara api yang dikobarkan di dalam hati manusia dengan tujuan apa? Untuk merusak agama dan kehormatan diri. Kenapa ikhwatul iman? Para ulama, karena al-ghadab itu, emosi atau kemarahan itu bisa menjadikan seseorang itu gelap mata, ya, sehingga melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat, atau kemudian mengucapkan perkataan-perkataan yang berakibat buruk bagi dirinya dan agamanya. Ya. Sehingga para ulama kemudian menjelaskan emosi ini walaupun dia adalah merupakan tabiat yang ada pada diri seorang manusia, namun hendaknya karena dia berangkat dari nafsu itu sendiri, dia harus ditundukkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul iman, kata para ulama bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya, apatah lagi mereka yang mengaku beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka tidak luput dari sifat marah itu sendiri. Akan tetapi karena mereka di dalam penerapannya selalu berusaha untuk menundukkan hawa nafsu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka juga diperintahkan untuk mampu meredam. Meredam maknanya adalah menundukkan, mengatur, bukan menghilangkan, karena tidak mungkin seseorang bisa menghilangkannya sama sekali. Rasulullah SAW sendiri manusia yang penuh dengan kelembutan itu masih memiliki sifat ini karena dia tidak bisa dihilangkan. Sehingga yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang mampu untuk meredam, untuk juga kemudian mengendalikan sifat tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengendalikannya, dia menundukkannya, dia meredamnya karena siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Dia mampu untuk melampiaskan kemarahan kepada orang yang mungkin mengejeknya, orang yang menghinanya, atau dalam dunia media sekarang, ya media sosial itu orang yang membuli, dia mampu untuk melakukan hal yang sama. Tapi dia menahan diri untuk tidak membalas dengan perlakuan yang sama karena siapa, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Dia menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengucapkan kata-kata yang buruk karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang anarkis karena marahnya tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul iman, kata para ulama, mereka mampu atas izin Allah Subhanahu wa taala mengendalikan kemarahan tersebut karena Rabbnya, karena Allah Subhanahu jalla wa ala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun kemudian menguji mereka dengan sifat tersebut. Dan ketika mereka mampu untuk melewatinya, Allah kemudian menghadirkan pujian bagi mereka. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Imran yang kita bacakan di awal tadi. Ketika Allah menjelaskan tentang hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Dan di antara sifat-sifat mereka itu, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya
Bahkan sebagian ulama tafsir menyebutkan bukan seluruh hartanya, tetapi sebagian dari hartanya. Kapan dia infakkan? Fis-sarra wad-dharra. Dia infakkan dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya, sehingga karakter dari orang bertakwa itu adalah gemar untuk bersedekah, gemar untuk berinfak dalam keadaan apapun. Tidak menunggu sampai hartanya banyak, karena sebagian orang di dalam mengkategorikan harta yang banyak itu berbeda. Ada yang mengatakan bahwa harta yang banyak ya, yang melebihi dari kebutuhan seharinya saja itu sudah dikatakan banyak. Ada yang mengatakan demikian. Ada yang mengatakan harus melewati kebutuhan selama 1 bulan baru dikatakan orang yang memiliki harta yang banyak. Ada yang mengatakan 1 tahun. Ada yang mengatakan sampai berpuluh-puluh tahun. Kalau sudah seperti itu baru dikatakan harta yang banyak. Maka itu tidak menjadi ukuran. Tetapi yang menjadi ukuran adalah mereka yang gemar berinfak dalam keadaan apapun. Fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan apa? Sempit. Bahkan sebaik-baik infak itu dikeluarkan di saat ya mendesak, di saat yang dibutuhkan. Ya, makanya pernah juga kita jelaskan betapa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mendapatkan keutamaan ketika beliau menginfakkan harta yang begitu banyak untuk menyiapkan akomodasi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk berangkat berjihad pada saat itu. Di saat dimana jangankan untuk ya menyediakan atau kemudian menghadirkan ya akomodasi berperang, untuk makan saja pada saat itu Rasulullah dan para sahabatnya berkekurangan. Bagaimana mau perang? Makan saja kesehariannya itu banyak yang tidak tercukupi. Makanya dikenal juga tahun itu adalah Amul Majaa. Tapi di saat yang sama ada perintah untuk berjihad. Maka Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabatnya, siapa yang mau berinfak, siapa yang mau bersedekah. Ya, maka balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yang menginfakkan begitu banyak dari harta yang beliau miliki. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan setelah ini la yadurru syai'. Sesuatu apapun tidak bisa memudaratkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena apa yang dia lakukan untuk Allah Subhanahu tabaraka wa taala, ya. Di samping beliau termasuk al-ashra al-mubasysyaruna bil jannah, 10 orang yang dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan itu, sifat as-sakha, al-karam, al-jud yang dimiliki oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah ini tidak ada yang bisa memudaratkan Utsman. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi Utsman dengan jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena infak yang beliau lakukan terlebih di saat-saat yang sangat dibutuhkan. Ya. Jadi seseorang menginfakkan contohnya ya 100.000 rupiah di saat uang tersebut memang sangat-sangat dibutuhkan, itu berbeda kadarnya dengan orang yang menginfakkan 100.000 di saat-saat lapang. Contohnya ada yang memerlukan begitu ya untuk mendapatkan uang tersebut karena kesehatannya atau karena juga ya dia belum makan selama beberapa hari dan seterusnya. Dengan menginfakkan kepada orang yang sudah makan dan tidak memerlukan begitu banyak, walaupun dengan menginfakkannya itu dia mendapatkan pahala, tapi ganjaran pahalanya itu berbeda. Nah, namun demikian ikhwatul iman, yang menjadi poin dalam ayat ini adalah bahwa keteguhannya di dalam menjalankan syariat tersebut, yaitu di dalam menginfakkan hartanya, kontinuitas dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, maka dia termasuk golongan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang mampu untuk menahan amarah, bukan menghilangkan amarah,
Tetapi orang-orang yang mampu untuk mengendalikan, mengelola, menahan amarahnya di saat mungkin, di saat tersebut dia mampu untuk melampiaskan, tetapi dia menahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Allah, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mampu untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi dua hal ini sangat berkaitan. Karena ada orang yang tidak mau membalas karena dia menahan amarahnya. Namun di saat yang sama dia tidak mau memaafkan orang tersebut. Ya sudahlah, saya tidak membalas dengan cacian karena saya menahan amarah saya lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena agama dan kehormatan saya. Tapi di sisi yang lain dia mengatakan, nanti kelak saya akan tuntut kamu di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak balas di dunia, tapi saya akan tuntut di mana, Pak? Akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh atau tidak, Pak, ini? Kira-kira boleh atau tidak dilakukan? Boleh atau tidak? Boleh. Itu hak dia. Menahan marah saja itu sudah luar biasa. Dia tidak membalas dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ada satu hal yang ketika dia lakukan, balasannya itu jauh lebih besar dari dia hanya sekedar menuntut nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu hak menuntut orang lain karena haknya dirampas, dilanggar ketika dia berada di dunia, itu hak. Tapi balasan yang jauh lebih besar ketika keburukan tersebut dia menahan amarahnya untuk tidak membalas dan sekaligus dia memaafkan orang yang telah melukai. Balasannya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun secara teori ini mudah, tetapi secara praktek itu sulit. Namun bukan berarti mustahil untuk bisa dilakukan. Yang bisa kita hadirkan adalah ikhwatul iman, adalah senantiasa mengevaluasi diri, mempraktekkan dan membiasakan. Jadi ini perlu latihan hal ini. Menahan emosi itu perlu latihan, memaafkan kesalahan orang lain juga perlu latihan, tidak instan-instan. Kayaknya kok mudah ya ketika kemudian kita dengar dan kita sampaikan. Tapi kalau kita praktekkan, kenapa terasa sulit? Nah, karena dia tidak bisa ujung-ujung begitu kemudian bisa dilakukan. Dia perlu latihan, kesabaran, ya dalam setiap kejadian perlu ada latihan, menghadirkan kesabaran dan seterusnya, ya, menahan amarah, memaafkan dan seterusnya, ya. Makanya kata Imam dalam satu riwayat ini juga pernah kita sampaikan bahwa orang yang kemudian memaafkan kesalahan orang lain itu mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kisahnya seorang sahabat itu, dia mendapatkan balasan surga di saat dia masih hidup di atas dunia ini. Dalam riwayat itu disebutkan, ya, ada seorang sahabat yang setiap kali dia melewati majlisnya Rasulullah SAW, Rasulullah mengisyaratkan bahwa baru saja lewat di antara kalian rajulun min ahli jannah, seorang laki-laki penghuni surga. Dan ini di antara para sahabat itu tidak banyak yang mendapatkan kabar gembira tersebut. Ada, contohnya seperti Bilal ibn Rabah. Di luar dari 10 orang yang dijaminkan surga, ya, ada Bilal ibn Rabah, ada Harithah bin Nu'man. Salah satunya juga sahabat ini yang dalam banyak riwayat itu tidak disebutkan namanya secara spesifik. Tapi setiap kali dia lewat di majelisnya Rasulullah mengatakan, ya, marra bikum rajulun min ahli jannah, barusan lewat di antara kalian seorang laki-laki dari penghuni surga. Sampai sahabat itu bingung, ya, apa yang dilakukan oleh orang ini sampai dia dijaminkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kisah yang masyhur dalam riwayat-riwayat hadis itu, ya, datang seorang sahabat, ya, ingin melihat amalan yang dia lakukan. Kemudian istadhafahu, meminta untuk diterima sebagai tamu, ya, dia bertamu ke rumah orang tersebut. Dan dalam adabnya itu ketika bertamu maksimal seseorang itu bertamu selama 3 hari kalau menginap, ya.
ada adabnya. Kalau lebih dari 3 hari ya bukan tamu lagi namanya. Betah itu namanya Pak ya. 3 hari lebih di rumah orang. Tapi ala kulli hal kewajiban untuk menjamu ya, melayani tamu, menghadirkan yang terbaik itu 3 hari. Nah, dia hadir di situ bukan sekedar untuk cari makan, bukan. Tetapi untuk melihat apa amalan yang dilakukan oleh sebulan itu. Di malam pertama dia lihat orangnya tidak melakukan qiyamul lail. Dia hanya bangun melakukan salat witir biasa saja. Amalan-amalan sunnah lainnya juga tidak banyak. Di malam kedua mungkin dia kecapean ya. Nah, lihat di malam kedua. Malam kedua juga melakukan hal yang sama, tidak ada amalan yang spesial. Sampai malam yang ketiga dia juga tidak mendapatkan amalan yang luar biasa. Lalu sebelum dia pulang, nggak enak juga ya, sudah 3 malam menginap, maka minta izin gitu untuk pulang. Ketika pulang, akhirnya dia mengutarakan sebenarnya niat kenapa dia menginap di sahabat tersebut. Wahai sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya saya menginap ini karena satu tujuan. Apa tujuannya? Saya ingin mengecek amalan apa yang engkau lakukan sampai Rasulullah menyebutkanmu beberapa kali bahwa engkau adalah penghuni syurga, rajulun min ahli jannah. Apa yang membuatmu mendapatkan keutamaan demikian? Padahal kalau saya lihat dalam keseharian, engkau tidak lebih melakukan dari apa yang saya lakukan, tapi tidak ada amalan-amalan spesial. Bukan puasa gitu ya, setiap harinya, atau kemudian bukan melakukan qiyamul lail sepanjang malamnya, juga tidak. Kira-kira kalau berkenan engkau berbagi apa yang sesungguhnya engkau lakukan. Ternyata apa yang dia katakan yang pertama, dia mengatakan satu ucapan yang luar biasa bahwa tidak ada amalan yang spesial kecuali sebelum tidur dia memaafkan seluruh orang yang berbuat buruk kepadanya atau mengambil hak. Setiap sebelum dia tidur dia memaafkan seluruh orang yang mungkin tadi ya menyenggol dia atau kemudian menghardik dia atau melanggar haknya. Dia maafkan seluruh. Maka apa balasannya pada iman? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dia rajulun min ahli jannah, adalah seorang laki-laki penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisyarah ini hanya sebatas diberikan untuk dirinya saja? Jawabannya tidak. Ini berlaku umum kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melakukan hal yang sama. Yaitu apa Pak? Memaafkan orang lain. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dia memiliki hak untuk marah dalam tanda petik ya, emosi, tidak senang, namun dia menahan amarah. Dia memiliki hak untuk ya menahan kesalahan tersebut guna dia tuntut kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan keutamaan yang besar, yaitu memaafkan kesalahan orang lain. Itulah mengapa Allah menutup ayat ini dengan mengkategorikan mereka yang menginfakkan harta dalam keadaan lapang maupun sempit, yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang lain. Allah sebut mereka apa? Orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Maka Allah menyebut wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai, mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan tentu kata para ulama tafsir ikhwatul iman bahwa al-muhsin adalah merupakan sebuah pujian. Pujian yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sering juga kita menyebutkan ikhwatul iman bahwa pujian itu kalau datangnya dari orang yang di bawah kita, artinya dari sisi jabatan, kedudukan, strata, itu hal yang biasa. Datangnya dari orang yang selevel, sebaya, itu mendatangkan kebahagiaan. Tapi ketika dia datangnya pujian tersebut dari atasan, itu kebahagiaan itu berlipat-lipat.
Makanya sering juga itu sampaikan ikhwatul iman ya, jangankan kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dipuji oleh atasan saja, oleh orang tua, oleh atasan, oleh pimpinan, oleh guru, oleh dosen, itu bahagianya luar biasa. Apatah lagi kalau kemudian dipanggil dan diumumkan serta diberikan sebuah penghargaan begitu ya, masya Allah, itu bangganya luar biasa. Bayangkan pujian itu datang langsung dari pencipta atasan-atasan itu, pencipta kita semua, Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian itu tidak hanya Allah hadirkan di dalam Al-Quran dengan menyebut mereka sebagai Wallahu yuhibbul muhsinin, tapi kelak kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memuji di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapatkan hadis. Oleh karenanya ikhwatul iman, kata para ulama bahwa menahan emosi atau menahan marah mengendalikan diri ketika emosi untuk tidak mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu itu mendapatkan keutamaan dan ganjaran besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhwatul iman, kata para ulama, dia dikategorikan sebagai orang yang kuat. Orang yang apa, Pak? Orang yang kuat. Maka kuat di dalam al-Islam itu tidak hanya berkenaan dengan kekuatan secara fisik. Walaupun kekuatan secara fisik itu penting. Namun di samping kekuatan secara fisik, kekuatan secara mental, secara ruhiyah, secara emosi itu juga sangat dipertimbangkan di dalam al-Islam. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif. Bahwa seorang mukmin yang kuat itu khairun, lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dari seorang mukmin yang lemah. Walaupun seorang mukmin yang fisiknya lemah pun dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi level kecintaan Allah itu lebih besar kepada seorang mukmin yang kuat. Kuat secara fisik karena makannya makanan yang baik, yang halal, yang sehat, beraktivitas, ya, olahraga, ibadah dan seterusnya seimbang sehingga memiliki fisik yang kuat. Kuat untuk beribadah, kuat untuk mencari nafkah, bahkan ketika diperlukan kuat untuk berjihad meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seseorang yang fisiknya lemah mampu untuk kemudian memenangkan sebuah peperangan. Maka mukmin itu dituntut memiliki fisik yang sehat, fisik yang kuat. Kenapa? Karena itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama ikhwatul iman, kekuatan ya yang dimaksud dari seorang yang beriman itu ya meliputi dua aspek sekaligus, kekuatan secara fisik dan kekuatan secara mental. Nah, di antara kekuatan secara mental itu adalah dia mampu untuk mengendalikan emosi. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Ya. Bukanlah orang yang kuat itu, kata Rasulullah SAW, dengan kekuatan yang sebenarnya adalah dia yang selalu mengalahkan lawannya di dalam pergulatan, perkelahian, dalam arena tinju, ya, atau apa sekarang ya, yang tarung bebas itu namanya, atau apapun itu, gulat, perkelahian. Ya, bukan itu sesungguhnya orang yang dikatakan kuat dengan kekuatan yang sebenarnya. Tapi kata Rasulullah, "Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Akan tetapi orang yang kuat yang sebenarnya itu adalah orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya ketika dia marah. Orang yang mampu untuk mengendalikan dirinya ketika apa? Ketika dia marah. Itulah orang yang kuat, kata Rasulullah SAW. Dan kekuatan itu juga masuk ke dalam kategori al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif.
Oleh karenanya ikhwatal iman, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya menghadirkan pujian. Dan pujian itu seperti yang kita sebutkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berikan bukan saja ketika di dunia dengan menyebutkan dia adalah orang muhsin, tapi kelak ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk, ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka setelah dimatikan, yaitu pada hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengistimewakan mereka yang mampu untuk menahan amarah tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadama ghayran wa huwa qadirun ala an yunfidahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah." Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di saat tersebut dia mampu untuk melampiaskan. Dia mampu untuk ngomel-ngomel, marah-marah, mencaci orang tersebut, menghina orang tersebut. Dia mampu. Bisa jadi karena kedudukannya yang lebih tinggi atau karena jabatannya, sehingga dia mampu. Bukan orang yang tidak mampu, karena ada orang yang tidak marah karena dia takut. Ya, contohnya dimarahin atasan, ya, bukan berarti dia menahan amarahnya, karena dia tidak berani untuk marah, balas marah ya atasan. Tapi dalam hadis ini disebutkan barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya, da'ahu Allah azza wa jalla, kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Untuk apa dia dipanggil? Allah Subhanahu wa taala membanggakannya di hadapan ala ru'usil khalaiq, di hadapan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala ini hamba yang mampu menahan apa? Menahan amarah. Masya Allah. Dan ini merupakan keutamaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa? Kepada mereka yang mampu untuk menahan amarah. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, ya, hatta yukhayyarahu Allah minal huri ma syaa. Kemudian Allah memberikan kesempatan dia, ya, pertama kali untuk memilih pasangan-pasangannya kelak di hari kiamat. Dari mana? Minal huri ma syaa, dari bidadari-bidadari yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ikhwatul iman hafizakumullah. Maka dalam hal ini kata para ulama, seorang mukmin yang mengetahui tentang keutamaan tersebut, mengendalikan marahnya, hawa nafsunya karena Allah Subhanahu wa taala, dia terbiasa membiasakan diri untuk melakukan hal tersebut, maka dalam semua keadaan dia selalu dapat berkata dan bertindak dengan benar. Karena biasanya orang yang tidak mampu mengelola, mengendalikan emosi, yang keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang buruk. Dia bersikap dengan sikap juga yang buruk. Dan itu berdampak pada agama dan apa, Pak? Kehormatan diri. Tapi orang yang membiasakan diri, jangan marah, tahan emosi karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena saya takut dengan sebulan ini, tapi saya menahan marah karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan yang besar. Kalau itu terus-menerus dia biasakan, kata para ulama, dia akan mampu atau selalu mampu untuk menghadirkan perkataan dan tindakan yang benar walaupun dia dalam keadaan emosi. Karena ucapan dan perbuatannya itu tidak terpengaruh dengan emosi, dengan sulutan yang dihadirkan oleh syaitan tadi, dengan mengikuti hawa nafsunya, tidak. Karena dia membiasakan diri menundukkan hawa nafsu itu, untuk mengikuti, ya, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti itu tentu akan mudah baginya untuk berlaku adil. Dan adil itu adalah satu di antara karakter orang-orang yang beriman. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wala yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum
mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Makanya dalam keadaan apapun ikhwatul iman, hendaknya kemudian seseorang mengedepankan al-adal, keadilan itu sendiri. Walaupun kepada orang yang tidak dia senangi. Berlaku adil itu penting diterapkan untuk siapapun. Karena sebagian orang karena marahnya, karena ketidaksukaannya kepada satu kaum, karena ketidaksukaannya contohnya terhadap seseorang, maka dia mendiskriminasikan kelompok tersebut, mendiskriminasikan orang tersebut. Dan ini tidak dibenarkan dalam Islam. Berlaku adil itu harus diterapkan kepada siapapun, golongan manapun, agama apapun. Jadi bukan berarti ini karena sesama muslim kita harus berlaku adil. Tapi untuk orang lain, untuk agama lain, tidak usah berlaku adil lah. Itu bukan ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum, satu golongan, satu orang mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Berlaku adillah, karena adil itu kata Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada ketakwaan. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Makanya ikhwatul iman, kalau kita lihat ya di dalam penerapan syariat Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin-pemimpin dari Khulafa ar-Rasyidun itu luar biasa. Bahkan orang-orang non-muslim sekalipun kalau mengadu, itu mengadunya kepada Amirul Mukminin. Padahal mungkin secara iman ya, akidah mereka berbeda, mereka membenci al-Islam contoh. Tapi dalam tataran penerapan hukum, mereka tahu bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang mengedepankan keadilan. Sehingga pernah diceritakan itu di dalam sirah, ada seorang Nasrani dari Mesir. Ketika atas izin Allah, Syam dan Mesir itu ditaklukkan di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak memaksa orang-orang Nasrani itu untuk memeluk Islam. Bahkan tidak serta-merta merubah kanisah-kanisah gereja-gereja yang telah dibangun untuk dijadikan masjid. Tapi Umar mengembalikan kunci-kunci gereja itu kepada pendeta-pendeta agar mereka yang ingin beribadah dipersilahkan. Selama kemudian tidak mengganggu, dan juga kemudian mengganggu dalam artian adalah memaksa umat Islam untuk melakukan hal yang sama. Karena pada saat itu Mesir sebagian besar adalah Nasrani, karena dia adalah merupakan daerah jajahannya Romawi yang pada saat itu agamanya adalah Nasrani, dan juga banyak suku-suku besar di Mesir itu yang beragama Kristen pada saat itu, Al-Qibtiyah dan seterusnya. Maka selama tidak memaksakan agamanya kepada orang-orang yang sudah memeluk Islam seterusnya, itu dipersilakan. Dan Umar bin Khattab menitipkan Mesir itu untuk dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu taala. Suatu ketika Amr bin As ingin membangun fasilitas umum, dalam riwayat itu melebarkan jalan. Jadi bukan untuk membangun masjid, tapi untuk kepentingan umum, melebarkan jalan. Dan ada salah seorang Nasrani itu yang tanah atau rumahnya itu terkena gusuran, bahkan diganti oleh Amr bin As. Sudah diganti oleh Amr bin As. Gantinya bukan ganti rugi, tapi ganti apa? Ganti untung. Dikasih tanah yang lebih luas, dibangunkan rumah dan seterusnya. Tapi dia tetap tidak terima atas apa yang diputuskan oleh Amr bin As. Maka datanglah dia jauh-jauh dari Mesir ke Madinah Al-Munawwarah, mengadukan apa yang dilakukan oleh siapa, Pak? Amr bin As, gubernur Mesir pada saat itu. Dikatakan, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, sesungguhnya gubernur itu telah menzalimi. Apa yang dia lakukan? Dia mengambil tanahku tanpa seizin, artinya tanpa keridhaan. Walaupun tadi tujuannya untuk apa, Pak? Fasilitas. Kalau undang-undang saat ini diterapkan, ya mungkin nggak bisa protes gitu, Pak.
Karena pembangunan fasilitas umum itu dibolehkan pemerintah untuk mengambil dan seterusnya, bahkan dengan cara memaksa, walaupun dengan ganti rugi. Di zaman itu undang-undang ini belum diterapkan. Maka apa yang diucapkan oleh Umar tidak mengucapkan apa. Dia hanya menitipkan pesan, mengambil satu tulang begitu ya. Ada yang mengatakan tulang kambing, ada yang mengatakan tulang unta. Lalu Umar bin Khattab menggariskan satu garis lurus di atas tulang tersebut dengan pedang. Lalu dia katakan bawa tulang ini kepada Amr bin As dan katakan ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka pulanglah dengan rasa bingung dia katakan ini pesan apa ini? Bukannya ditulis surat, bukannya apa begitu ini. Cuma dititipkan tulang begitu yang ada satu garis pedang. Maka datanglah orang tersebut menghampiri gubernur Mesir pada saat Umar bin As mengatakan, wahai Amr bin As, ada pesan dari Umar bin Khattab kepada. Ketika dia melihat, maka Umar bin As radhiyallahu taala anhu langsung mengerti apa yang diinginkan oleh Umar. Maka dengan segera dia mengembalikan tanah tersebut beserta dengan ganti rugi atas apa yang sudah dia alami begitu, artinya perjalanannya dan seterusnya diganti semua biayanya oleh Amr bin As. Maka sang Nasrani ini semakin bingung. Apa sebenarnya maksud dari pesan ini? Maka kata Amr bin As, ini pesan yang sangat tegas dari Amirul Mukminin. Umar mengatakan, wahai Amr, seandainya engkau tidak berlaku lurus, berlaku adil, maka pedangmu ini akan menebas batang leher. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Amr bin As, Nasrani itu kemudian semakin takjub dengan agama ini. Agama apa ini? Saya orang biasa datang mengadu kepada Amirul Mukminin, tanah saya dikembalikan, bahkan diberikan lebih banyak lagi. Maka setelah itu, ada yang mengatakan dia mengikrarkan keislamannya karena melihat keadilan dan Islam yang luar biasa. Maka ikhwatul iman, intinya bahwa menahan amarah itu juga mendatangkan keadilan. Dan tidak mampu di dalam menahan amarah, mengelola emosi itu, menghadirkan kebaikan. Dan ini berdampak sesungguhnya ikhwatul iman pada hukum-hukum yang berkenaan dengan fikih. Satu contoh fikih ikhwatul iman yang sering kemudian terjadi berkenaan dengan ketidakmampuan seseorang dalam mengelola emosi adalah dalam hal talaq. Banyak orang yang kemudian mengeluarkan kata cerai dalam keadaan dia sedang emosi. Dan ini yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Apa hukum talak ini ketika diucapkan oleh seorang suami yang sedang dalam keadaan emosi yang begitu tinggi? Para ulama menjelaskan, tentu saja yang pertama, memberikan satu arahan agar setiap orang yang ketika dia sedang dalam keadaan emosi, hendaknya dia tidak mengeluarkan kata-kata atau menghadirkan sikap-sikap. Karena itu akan berdampak pada dirinya, agamanya, dan juga bahkan kepada orang lain. Jadi yang terbaik adalah ketika seseorang sedang emosi, dia menahan diri untuk tidak berucap atau melakukan sesuatu. Karena biasanya dampaknya itu dia diam. Nanti kita akan sebutkan beberapa langkah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Maka kata para ulama bahwa marah itu memiliki maratib. Ketika seseorang sudah berada pada puncak emosi kemarahan sehingga apa yang dia katakan, dia lakukan itu tidak lagi bisa dia kontrol atau bahkan tidak dia sadari, maka jumhur ulama mengatakan bahwa cerainya itu atau talaknya itu tidak terjadi. Karena ketika sudah selesai ditanya, kamu tadi ngomong apa? Dia nggak sadar. Saya tadi ngomong apa? Saya juga bingung atau kemudian dia tidak sadar. Nah, kalau seperti itu talaknya itu tidak jadi. Tapi kalau seseorang berada di awal-awal emosi, kemudian ada pertengahan, dia sangat marah tetapi masih kemudian menyadari apa yang dia lakukan dan dia katakan, maka dalam hal ini para jumhur ulama menyatakan bahwa talaknya itu tetap jadi. Talaknya itu tetap jadi. Sehingga yang terakhir ikhwatul iman kata para ulama, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang dalam keadaan emosi, apa yang hendaknya dia lakukan? Yang pertama, hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena marah itu biasanya adalah percikan bara api yang kemudian dihembuskan oleh syaitan. Yang ketika kemudian dia tidak segera menahan diri, bara api itu akan membesar dan akan membakar dirinya sendiri. Maka yang pertama yang harus dia lakukan ketika emosi itu hadir dalam dirinya, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dari Sulaiman Ibnu Surrat radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika aku sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Dari pertengkaran tersebut kemudian mereka saling mencela. Maka salah seorang dari mereka disebutkan dalam hadis ini wajahnya itu memerah karena emosinya yang luar biasa. Urat lehernya itu terlihat karena menegang. Ini menunjukkan bahwa dia sangat marah. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku mengetahui satu kalimat seandainya dia mengucapkannya, yakni orang yang sedang marah ini mengucapkannya, niscaya akan hilang kemarahan yang dia rasakan. Apa itu? Rasulullah SAW kemudian mengajarkan, ucapkanlah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang apa? Yang terkutuk. Jadi setiap marah kita hadirkan, ya, hubungan dengan Allah, meminta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya dia diam, tidak berbicara dan tidak juga melakukan apapun. Diam. Ya. Agar terhindar dari ucapan-ucapan yang buruk atau kemudian perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemudaratan. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antaranya adalah potongan hadisnya, jika salah seorang di antara kalian marah, falyasmut, maka hendaknya dia diam. Hendaknya apa? Diam. Suami marah, upayakan jangan berucap sesuatu. Karena biasanya ucapan itu akan menghadirkan kata falak atau ucapan. Maka yang bisa dilakukan, afdalnya adalah berlindung kepada Allah, kemudian dia. Yang ketiga, kalau itu juga tidak atau belum memberikan dampak yang nyata untuk dirinya, hendaknya dia duduk kalau sedang dalam keadaan berdiri. Duduk juga masih emosi, maka hendaknya dia berbaring. Itu kemudian akan menurunkan emosi tadi. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis, fa in dhahaba 'anhu al-ghadab wa illa falyattajib." Jika salah seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri, maka hendaknya dia duduk. Kalau kemarahannya belum hilang, maka hendaknya dia berbaring. Nah, kalau belum juga ikhwatul iman, maka hendaknya dia berwudu. Karena sesungguhnya marah itu biasanya berasal dari percikan api syaitan, dan api itu dipadamkan dengan apa biasanya Pak? Dengan air, terlebih air wudu, sehingga wudu itu berfungsi salah satunya juga adalah untuk meredam emosi, meredam api yang ditiupkan oleh syaitan. Mudah-mudahan dengan hal tersebut ya dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengontrol dan mengendalikan emosi. Sehingga ikhwatul iman, sekali lagi, bahwa emosi itu memiliki hukum dan dampak terhadap fikih sesungguhnya, khususnya nilai-nilai yang kemudian terkandung dalamnya. Di antaranya yang paling sering kemudian disampaikan di dalam kajian-kajian fikih adalah berkenaan dengan talaq yang disebabkan oleh faktor emosi atau marah tadi. Mudah-mudahan ya iman, Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran di dalam diri kita. Allah mampukan kita untuk menjadi orang-orang yang mampu mengendalikan emosi dan amarah, dan Allah juga berikan kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Saya kembalikan kepada saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih
Perkenalkan nama saya dan kamu tahu istilah autistik melindungi awal penyakit autistik itu semakin banyak. Dan pada mereka anak itu biasanya tanpa sebab, tanpa tahu. Coba saja Pak. Pertanyaan yang pertama mungkin apakah hikmah atau penciptaan marah yang pada autistik? Yang kedua, bagaimana ajaran Rasulullah kepada yang sedang marah atau dalam psikologi tangguh, bagaimana Rasulullah supaya kita bisa mengendalikan kemarahan yang tanpa sebab tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama juga beriman, harus kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim. Adapun hal-hal yang istimewa pada anak-anak yang dilahirkan itu tentu dengan alasan dan tujuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kaidah ya kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, contohnya di dalam pasangan Allah menjadikan at-thayyibatu lit-thayyibin, orang-orang yang baik, laki-laki yang baik untuk juga wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Tapi di dalam praktiknya kita menemukan ada kasus-kasus suaminya saleh, istrinya taleh. Ada yang kemudian istrinya salihah, suaminya yang saleh. Ada imra'at Fir'aun, ya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada juga imra'at Lut sebaliknya. Dan itu semua Allah hadirkan karena sebab, alasan dan hikmah. Salah satu hikmah dari adanya autisme pada anak-anak itu adalah Allah Subhanahu wa taala ingin melatih kesabaran pada diri orang tua. Bagaimana mereka kemudian menghadirkan tarbiyah yang baik, pendidikan yang baik, kasih sayang yang sempurna, walaupun Allah hadirkan buah hati yang istimewa di dalam keluarga. Maka dalam setiap kesabaran yang mereka hadirkan ada ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah titipkan pada keluarga tersebut karena Allah tahu keluarga ini yang mampu untuk menghadapi. Mungkin kalau diberikan kepada keluarga yang lain, mereka tidak mampu. Maka yang bisa dihadirkan adalah berhusnudzon kepada Allah dan mengharapkan dalam setiap langkah kesabaran yang dia lakukan, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ada kebaikan yang besar di balik itu semua. Yang kedua, bagaimana sikap seseorang menghadapi kemarahan dari anak-anak, khususnya yang memiliki sindrom seperti yang ditanyakan, autism dan maka tentu saja perilaku yang sama yang Rasulullah SAW hadir. Ketika ada sahabat yang marah dengan beragam alasan, Rasulullah tidak pernah membalasnya dengan kemarahan yang semisal. Seringkali Rasulullah SAW mendiamkan sampai amarahnya itu meredam, baru kemudian diajak bicara Rasulullah SAW. Ketika ada Arabi datang, seorang Arabi, seorang Arab Badui ke dalam masjid, kemudian dengan seenaknya di dalam masjid itu dia kencing. Lalu para sahabat marah luar biasa. Umar mengambil pedang dan respon tersebut juga direspon oleh Arabi tadi. Dia juga emosi melihat sahabat ya merespon dia dengan emosi dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW hadir untuk menenangkan keduanya. Sahabat yang marah ditenangkan oleh Rasulullah, orang yang sedang buang air kecil ini
ditenangkan oleh Rasulullah SAW dengan banyak sebab. Di antaranya sahabat ditenangkan karena bisa jadi Umar itu mengambil langkah-langkah yang tegas, tidak segan-segan kemudian Umar menebas batang leher orang yang dianggap kurang ajar kepada Rasulullah, apalagi dilakukan di dalam masjid. Rasulullah tidak ingin ada pertumpahan darah dalam masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga menahan emosi dari Al-Qabi tadi agar air seninya itu terlokalisir di satu tempat. Bayangkan kalau dia marah kemudian sedang membuang air seninya mohon maaf nyecer kemana-mana dan cara membersihkannya juga lebih rumit. Nah, maka yang terbaik yang dilakukan adalah dengan menghadirkan satu tindak perilaku yang tidak menyulut kemarahan yang besar. Dengan cara apa? Mungkin kita diam, mungkin kita sekedar mendengar terlebih dahulu ocehannya atau amarahnya. Baru nanti setelah amarah itu selesai, kita berikan arahan, kita berikan nasihat, atau kita tanyakan apa sebab marahnya itu. Dan ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika terjadi sesuatu, setelah marahnya selesai, unek-uneknya dikeluarkan, baru Rasulullah SAW tahu. Karena kalau kemudian merespon dalam keadaan di mana dia sedang emosi, yang hadir justru bisa jadi dia menganggap saya lagi marah, ditimpalin begitu ya. Ada orang yang marah itu hanya sekedar meluapkan saja. Yang penting dia didengar, yang penting kemudian dia diperhatikan, setelah itu selesai. Nah, triknya adalah Rasulullah SAW memberikan contoh yang demikian, mendiamkan, mengamati, mendengarkan apa yang kemudian diucapkan, baru setelah itu merespon. Ya, dan inilah yang tentunya akan produktif di dalam menghasilkan kebaikan. Karena kalau marah itu dilawan dengan marah, ya, dia sedang marah, kemudian bilang, ngapain sih kamu marah? Ya, begini dan seterusnya, justru akan kontraproduktif apa yang dilakukan oleh orang tua dalam menyikapi kemarahan anak tersebut atau menyikapi amarah dari anak tersebut. Sehingga ikhwatul iman, ya, kalau setelah dia marah itu dia mampu menangkap nasihat, maka nasihat-nasihat ini kita berikan. Bagaimana mau menahan amarah, mengelola emosi, apa yang harus dilakukan, ini perlu juga diajarkan. Karena apapun itu alasannya, biasanya marah itu memang datangnya dari syaitan. Syaitan yang kemudian menyuruh, potensi itu ada, namun yang menyuruhnya menjadi amarah yang besar itu adalah syaitan. Maka penting juga kemudian kita ajarkan bagaimana mengelola emosi, berta'awud ketika emosi itu hadir, ya, duduk diam, kemudian berwudu dan seterusnya. Ini juga perlu kita ajarkan. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada keduanya insyaallah. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Ada satu kelompok orang yang mungkin disebut kelompok anti pemarah, yakni kelompok istri, suami dan istri. Nah, kita ingin antara seseorang suami istri yang suami, bagaimana koridornya agar dia sebagai ahli surga atau disebut jadis, sedangkan kalau dia bersifat jadis itu kan Allah sendiri di hari kiamat dan di langit. Bagaimana mengatur koridornya? Dia tidak disebut sebagai jadis atau menahan marah karena Allah saja ada makna seperti itu. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Iman, seorang suami di dalam rumah tangga itu dia adalah imam. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas keselamatan keluarga tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Nah, maka yang memegang peranan terpenting untuk menyelamatkan itu adalah seorang suami. Sekaligus kalau sudah punya keturunan, dia sebagai seorang ayah. Maka suami tidak hanya berkewajiban memberikan kasih sayang,
memberikan nafkah, tapi juga memberikan arahan kepada istri dan anak-anak. Dan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah berfirman, waqifuhum innahum mas'ulun. Ketika kepala-kepala keluarga ini akan masuk ke dalam surganya Allah, Allah perintahkan hentikan mereka, karena mereka akan ditanyakan terlebih dahulu tentang keluarga. Ada suami yang saleh ketika akan masuk surga, kata istrinya, ya Allah hentikan dia, karena selama berumah tangga dia tidak pernah mengajarkan saya tentang Islam. Dia hanya memberikan saya nafkah, kasih sayang, tapi tidak dituntun ke dalam Islam, sehingga membuat saya masuk neraka. Tarik dia ya Allah masuk ke dalam neraka bersama saya. Maka Allah tarik suami tersebut masuk karena tuntutan istri. Ada anak-anak yang juga demikian. Orang tuanya saleh tapi tidak memberikan pendidikan. Ketika ayahnya akan masuk surga, kata anak-anak ini, ya Allah hentikan ayah kami. Kami masuk neraka karena dia tidak pernah mengajak kami salat. Dia pergi salat sendiri, kami dibiarkan tidur saja, tidak dibangunkan, tidak diajak untuk masjid. Hentikan dia ya Allah. Maka bisa jadi ayah tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tanggung jawab seorang suami, seorang ayah itu sangat besar. Di satu sisi ikhwan iman, seorang suami harus mengerti karakter dari istri, sehingga ketika istrinya marah, dia tidak membalas marah bukan karena dia takut, tapi karena dia sangat sayang terhadap istri. Umar bin Khattab pernah didatangi oleh seorang sahabat yang ingin curhat tentang istrinya yang sangat cerewet. Ketika dia akan mengetuk pintu rumah, dia mendengar Umar juga sedang dimarahin istrinya. Kata sahabat itu, bagaimana saya mau ngadu? Ternyata Umar juga, apa tadi istilahnya? Istri. Ya, suami takut istri begitu ya. Dalam pandangannya demikian. Sampai keesokan harinya dia datang. Wahai Umar, semalam saya datang ingin mengadu tentang istri saya. Tapi ternyata nasib kita sama begitu. Lalu bertanya Umar, bagaimana saya tidak bisa sabar kepada istri saya? Karena dia yang telah mengorbankan seluruh hidupnya untuk saya. Dia meninggalkan kemewahan, rasa nyaman hidup bersama keluarganya untuk hidup bersama saya. Dia yang memasak untuk saya, dia yang mencuci pakaian saya, dia melahirkan anak-anak saya. Dia mengorbankan seluruh hidupnya untuk melayani saya. Maka apakah hanya sekedar mendengar ocehannya 5 menit saya tidak sabar? Padahal dia bersabar seumur hidup. Dan ini Masya Allah, seseorang yang kemudian mendengar keluh kesah istri, karena sebenarnya perempuan itu ingin didengar ocehannya, marahnya. Ya, tidak perlu kemudian dibalas. Yang penting didengar, kemudian Masya Allah, ibu sabar banget ya, dan seterusnya. Setelah itu pasti hilang. Dan makan kita jadi enak, ya, rumah jadi bersih dan seterusnya, jadi nyaman, anak-anak terurus. Hanya sekedar mendengar. Bayangkan kalau ocehannya yang 5 menit tadi dibalas juga dengan kemarahan. Maka kepada siapa lagi dia mau mengadu? Yang akhirnya nanti dia akan mencari orang-orang yang nyaman untuk mendengar aduannya, maka terjadilah perselingkuhan waliyadzubillah. Berangkat dari ketidakfahaman seorang suami terhadap karakter istri. Rasulullah SAW mencontohkan beliau adalah orang yang paling memahami karakter dari istri. Makanya kata Rasulullah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya, dan saya adalah orang yang terbaik bukan untuk keluarga kalian, tapi untuk keluarga saya. Sampai kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sangat mengetahui kalau saya sedang marah dan saya sedang bahagia. Padahal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika marah tidak kemudian berkuat-kuat. Sikapnya itu tenang. Tapi Rasulullah tahu istrinya sedang marah. Kenapa? Karena berusaha untuk mengetahui karakter istri. Rasulullah kalau istri Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu sedang bahagia, beliau akan bersumpah dengan Rabb wa Rabbi Muhammad. Tapi kalau beliau sedang marah, maka beliau bersumpah dengan Rabbnya Ibrahim wa Rabbi Ibrahim, dan demi Rabbnya Ibrahim. Sama-sama.
maknanya demi Allah juga. Tapi dari hal yang sepele itu Rasulullah mengetahui karakter istri. Dalam hal ini khawat iman, seseorang dikatakan dayuth ketika dia tidak memiliki kecemburuan terhadap mahramnya. Istrinya keluar tidak berhijab, ngobrol dengan laki-laki yang bukan mahramnya pada urusan-urusan yang tidak penting. Kemudian dia biasa-biasa saja, maka dia termasuk orang yang dayuth, yang tidak akan mendapatkan bau surganya Allah. Allah berpaling dari diri. Tapi ketika dia memarahi istrinya, dia menasihati istrinya karena melanggar batasan-batasan Allah. Bunda, mama, saya, hijab itu adalah sebuah kewajiban. Ketika keluar, aurat itu harus ditutup, begini dan begitu. Menjaga jarak dari laki-laki yang bukan mahram dan seterusnya. Hal tersebut kewajiban. Masuk ke dalam kategori anfusakum wa ahlikum nar. Kalau dia membiarkan saja, justru dia akan dikategorikan sebagai orang yang dayuth, yang tidak memiliki kecemburuan terhadap mahram-mahram. Dan ini sebuah perilaku yang dilarang di dalam Al-Islam, yang tercela di dalam Al-Islam. Sehingga tentu dalam hal ini perlu dibedakan. Ketika seseorang menahan amarahnya, mendengar ocehan istrinya karena sayang, itu adalah perkara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mengetahui dan karakter dari istri itu. Tapi di sisi yang lain tentu saja bagi para istri juga ada panduan-panduan dalam Islam. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik wanita adalah sahabat keidana waktu ilaiha, wanita yang apabila dipandang itu menyenangkan, apabila diperintah oleh suaminya dia taat, apabila kemudian suaminya pergi dia menjaga kehormatan dirinya, keluarganya dan juga harta dari sang suami. Hal ini juga kemudian hendaknya dipraktikkan secara seimbang. Suami mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajibannya dan apa yang dicontohkan Rasulullah, istri juga mengetahui. Selain menuntut haknya, dia juga mengerti tentang kewajibannya terhadap suami. Kalau ini yang terjadi, Masya Allah, keluarga-keluarga Muslim itu akan menjadi keluarga-keluarga yang kuat, yang harmonis, yang hadir di dalamnya sakinah, mawaddah, warahmah. Sehingga tadi perlu kemudian kita pilah antara dayuth yang tercela tadi dan juga kemudian keinginan seseorang untuk membahagiakan istri dengan cara salah satunya mendengar keluh kesahnya. Barakallahu fiik. Jadi kita Baik, Imam, karena sudah lebih setengah jam dari syuruk, mudah-mudahan ada manfaat yang kita dapatkan. Kita akhiri juga dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, memberikan kekuatan agar kita menjadi orang-orang yang kuat, khususnya dalam menahan amarah dan mengelola emosi, dan menjadikan kita dan diri yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. حمد الشاكرين حمد الداعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وانعم وبارك وزد على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انت يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأمراض القلوب وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما في الصدور اللهم إن
إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa qul hadha astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.